Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillah. Mari kita awali dengan sama-sama kita tilawah surat Al-Hijr dari awal surat. Kita awali dengan baca ta'awudz. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzam munzirin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Walau fatahna alaihim baban minas samai fadhallu fihi ya'rujun. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Tadi di ayat 14 ketika mim sukun bertemu ba itu bacaan apa nih? Alaihim baban, itu kan ditahan dulu ya. Ya. Itu namanya ikhfa syafawi ya. Maka kita tidak langsung alaihim ba, tapi alaihim baban minas sama. Ya. Taib, Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga
apa yang kita baca mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini. Allah pertemukan kita untuk sama-sama kita belajar ilmu, dan mudah-mudahan setiap waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya, setiap detik umur yang Allah berikan kepada kita semua, itu semuanya berisi dengan kebaikan dan kebaikan. Ada sebuah doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW, yang ini sangat dianjurkan untuk selalu kita baca, terutama di waktu-waktu yang mustajab, ya, sepertiga malam atau di setelah sholat itu, yaitu diriwayatkan dalam hadis Muslim, Allahumma aslih dinana alladzi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki agama saya, agamaku, karena itu inti dari semua perkara. Kita minta kepada Allah agar Allah tuh jaga agama kita, jangan sampai, kalau kita mungkin boleh capek, ya, boleh lelah, boleh mungkin kadang marah, kadang tapi jangan sampai agama kita, ya, menciderai agama kita. Kita doa sama Allah, minta sama Allah biar dijaga. Kemudian wa aslih dunyaya alladzi fiha ma'ashuna, dan perbaiki duniaku ya Allah, karena di sana saya hidup. Kita minta bukan hanya agama, tapi dunia juga diperbaiki, ya. Rezeki lancar, ya, diberikan kesehatan, ya, bisa beribadah, berikan putra-putri yang soleh, solehah. Kemudian wa aslih akhiratana, perbaiki akhiratku, ya, alladzi ilaiha ma'aduna, perbaikilah akhiratku yang itu menjadi tempat kembaliku, tempat kita akan selamanya di sana. Kemudian waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan jadikan hidupku ya Allah, sisa umurku ini, ziyadatan min kulli fi kulli khair, hari demi hari yang Allah berikan kepada kita ini, supaya selalu menjadi tambahan kebaikan, menjadi tambahan kebaikan. Waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr, kalau Allah menghendaki kita meninggal, ya, semoga itu menjadi rohatan lana min kulli syarr, menjadi pemberhenti, atau menjadi pemutus dari keburukan kita, gitu, ya. Maka bersyukur pada Allah, kita berikan kesempatan untuk beramal soleh. Tadi kita melaksanakan sholat sholat maghrib berjamaah, dan nanti kita juga menunggu sholat isya berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan kaum muslimin yang istiqomah di bawah naungan sunnah hingga kiamat. Amin. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Utsman bin Affan yang dirahmati Allah, ada sebuah dosa yang Allah sebutkan dalam Quran berulang-ulang dalam banyak ayat, yang ini ancamannya itu bermacam-macam, banyak ancamannya, dan ancamannya ini, hukumannya itu tidak main-main, ya, semuanya dahsyat. Orang yang melakukan dosa ini di surah Al-Baqarah disebutkan dia akan
kekal di neraka. Kemudian di Al-Maidah disebutkan dia akan menjadi penghuni neraka jahim. Bahkan di surat Al-A'raf, ya, orang yang melakukan dosa ini tidak akan masuk surga, la yadkhulunal jannata, ya, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta itu masuk ke lubang jarum, saking mustahilnya itu. Kemudian masih banyak ayat-ayat yang menyebutkan ancaman atau hukuman buat orang yang melakukan dosa ini. Akan dihapuskan amalnya, akan dihinakan, termasuk orang yang rugi, ya. Kira-kira dosa apa itu, jemaah? Sampai seperti segitu beratnya, gitu ya. Nah, dosa yang disebutkan itu adalah dosa mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan agamanya Allah, ya. Atau disebut dengan at-takdzib bi ayatillah. Maka disebutkan di ayat-ayat tadi di berbagai redaksi, ya, innal ladzina kadzabu, ya, kadzabu itu mendustakan. Bahkan di akhir surat Al-Waqi'ah, ya, Allah berfirman, fa amma in kana minal mukadzibina dhalli, adapun jika orang yang mau meninggal dunia itu termasuk orang yang mendustakan agama, yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan termasuk orang yang dhalin, ya, yang tersesat, maka apa yang Allah kasih ke dia? Fanuzulun min hamim, dia dikasih hidangan minuman berupa hamim. Apa itu hamim? Air yang mendidih, air yang panas. Watas liyatu jahim, dan dia akan dimasukkan ke dalam jahim. Saking dahsyatnya dosa mendustakan ini. Nah, hadirin sekalian, kalau kita mendengar hal-hal seperti ini, ya, ayat-ayat seperti ini, kira-kira orang yang mendustakan agama itu kira-kira siapa mereka ini? Kira-kira mereka itu seperti apa bentuknya, gitu ya? Mungkin diantara kita akan menjawab, wah itu kan orang-orang yang kafir mungkin, ya, orang-orang yang apa namanya, tidak percaya sama Allah mungkin. Oh, mereka itu mungkin orang yang parah banget lah, ya, gitu ya. Mungkin menginjak-injak Al-Quran misalnya, gitu ya, baru mendapatkan hukuman yang seberat itu, gitu ya, ekstrim itu, gitu ya. Nah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban yang di luar dugaan kita, ya. Malam hari ini lewat surat Al-Ma'un, ya, di surat Al-Ma'un Allah memberikan gambaran, ya, memberikan jawaban yang mungkin membuat kita akan kaget, gitu ya, akan memberikan gambaran yang di luar dugaan kita. Di surat Al-Ma'un ini Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuk orang-orang yang jauh dari Islam, ya, bukan orang yang kafir, ya. Allah Subhanahu wa taala justru sedang menunjuk orang-orang yang secara casing, secara penampilan itu sangat beragama, gitu ya. Sangat beragama. Bahkan orang-orangnya ini yang Allah singgung di sini adalah orang-orang yang barangkali dia rajin sholat, ya, secara penampilan. Orang yang barangkali, ini bukan untuk menjudge orang, ya, ini untuk introspeksi diri kita, ya, untuk mengevaluasi diri kita. Orang yang dikenai ayat ini bisa jadi orang yang
satu soft sama kita saat sholat, atau bahkan kita sendiri berpotensi terkena ayat ini di surah Al-Ma'un ini. Nah, semua itu bisa berpotensi dicap oleh Allah sebagai apa? Sebagai pendusta agama. Sebagai pendusta agama. Nah, bagaimana mungkin orang yang sholat tapi justru disebut mendustakan agama? Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tafsir dari ayat surat Al-Ma'un ini ya. Kemudian saya mengambil tafsir dari ulama besar ya, berasal dari Spanyol, yaitu Syekh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ini termasuk ahli tafsir yang sangat luar biasa ya, termasuk rujukan ya. Beliau punya tafsir yang sangat terkenal, terkenal dengan rapi ya, ketika menjelaskan tentang hukum-hukum itu sangat rapi ya. Imam Al-Qurtubi, beliau punya ungkapan yang sangat terkenal gitu ya, bahwa ketika beliau menuliskan tafsirnya yang luar biasa itu, beliau menuliskannya bukan untuk mencari ketenaran ya, atau untuk mencari keuntungan, tapi beliau mengatakan wa amiltuhu tadhkiratan li nafsi. Beliau nulis tafsir berjilid-jilid itu ya, untuk menjadi pengingat buat diri beliau sendiri, tawaduknya beliau ya. Wa dakhiratan li yaumi ramsi ya, untuk tabungan amal beliau gitu ya. Wa amalan solihan ba'da mauti, untuk menjadi tabungan amal buat beliau. Kemudian beliau juga mengatakan man qara'al Qur'an mutti'a bi aqlihi wa in balagha mi'ah, kata beliau. Barang siapa yang rajin baca Quran, kata beliau, dia akan menjaga akalnya, pikirannya akan dijaga oleh Allah. Wa in balagha mi'ah, walaupun dia orang ini sudah mencapai usia 100 tahun gitu ya. Jadi orang yang biasa baca Quran akan dijaga akal dan pikirannya meskipun mencapai 100 tahun usianya ya. Tidak akan pikun, tidak akan menyimpang. Semoga kita diberikan istiqomah ya, untuk bisa selalu baca Quran. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, Bismillahirrahmanirrahim, tafsir surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kemudian beliau mengatakan fihi situ masail. Dalam pembahasan di surat ini ada 6 poin, 6 permasalahan. Yang pertama, qauluhu ara'aital ladzi yukadzibu bid-din ay bil jaza' wal hisab fil akhirah. Maksudnya orang yang mendustakan agama itu dia mendustakan al jaza bil jaza, dengan balasan yang Allah akan berikan. Dia nggak percaya kalau Allah itu akan membalas amal kebaikan. Wal hisab fil akhirah, dan akan adanya hitung-hitungan amal kita, dihitung baik buruknya itu akan dihitung. Dia mengingkari itu, mendustakan itu semua gitu ya. Kemudian di antara
sebab turunnya surat ini ya, asbab nuzul dari surat ini, para ulama berbeda pendapat. Waktu lifa fi man nazala hadza fi. Nah, ada berapa riwayat tentang kenapa atau momentum apa turunnya surat ini. Ya. Ada yang mengatakan nazalat fil As ibn Wa'il as-Sahmi. Ada yang mengatakan surat ini turun berkaitan dengan seorang pada zaman Nabi yang bernama Al-As bin Wa'il as-Sahmi. Ya. Ada beberapa pendapat. Kemudian yang masyhur ya, nazalat fi Abi Sufyan, ya. Turun surat ini tentang Abi Sufyan, wa kana yanharu, dia menyembelih setiap minggu itu, setiap pekan satu unta, kulli usbu'in jazuron. Kemudian datang seorang anak yatim, fatolaba minhu yatimun syai'an, anak yatim ya, minta bagian, minta belas kasihan, biar dikasih apa itu, daging untanya gitu ya. Tapi apa, faqara'ahu bi'asah, tapi anak kecil ini dipukul pakai tongkatnya ya, maka Allah turunkan surat ini ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim ya. Maka siapa orang yang mendustakan agama itu, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang yad'u itu secara bahasa artinya yadfa'u, artinya mendorong ya. Kalau bahasa sini apa ya mendorong itu? Dorong ya. Naik bahasa jorok kena. Jempol nah. Jadi anak kecil, anak yatim dijorok nah ya. Itu yad'ul yatim. Itu bisa kata kiasan ya. Artinya dia mendorongnya dengan keras, kasar ya, dengan kuat gitu ya. Nah itu makna yad'u al yatim. Sedangkan al yatim itu siapa ya? Al yatim yang meninggal orang tuanya, bapaknya. Apakah setiap orang yang meninggal bapaknya itu yatim? ya. Nah ini ada batasnya ya. Kalau dalam bahasa Arab gitu ya, seorang yang meninggal bapaknya dan dia masih belum usia baligh gitu ya, itu namanya yatim. Tapi kalau udah lewat usia baligh ya sudah nggak disebut yatim lagi ya. Sudah kaplak katanya ya. Nah nanti udah jenggoten saya yatim ya nggak bisa, karena udah bapak-bapak ya. Batasnya adalah usia baligh gitu ya. Kemudian dalam bahasa Arab, kalau bapaknya masih hidup tapi ibunya meninggal dan dia masih kecil, namanya aji ya. Ini jarang dengar mungkin ya, aji ya, ajiyun. Kalau yang meninggal itu dua-duanya masih kecil, kemudian bapak ibunya meninggal, namanya latim. Latim ini juga mungkin jarang disebut ya. Yang masyhur yatim tadi ya. Pokoknya kalau nggak ada orang tuanya yatim gitu ya. Nah ini secara bahasa. Adapun secara agama Islam ya, itu man mata abuhu wa huwa duna sinil bulugh. Orang yang apa namanya meninggal, ayahnya meninggal, wa huwa duna sinil bulugh, dan dia itu masih di bawah usia baligh ya. Laki-laki itu tanda balighnya apa ya? Cit. Nah, itu supaya dalam hadis sebutkan la yutma ba'dah tilam ya. Tidak ada yatim apa namanya setelah dia mimpi basah ya. Itu batasnya ya. Kalau anak ini sudah pernah mimpi ya, mimpi basah, maka dia sudah enggak disebut yatim lagi gitu ya. Sudah disebut dewasa gitu ya. Nah, itu menjadi tanda
ciri-ciri baligh gitu ya. Kemudian untuk konteks di zaman kita mungkin ya, menghardik anak yatim itu mungkin bukan seperti kita secara langsung mungkin mendorongnya atau menendangnya, enggak gitu ya. Tapi mungkin lebih ke kita melihat di sekitar kita mungkin ya, ada anak kecil yang mungkin dia itu kasihan gitu ya. Tapi kita bersikap ya, bersikap pada dia itu mungkin tidak ramah ya. Kita membeda-bedakan gitu ya. Kalau yang mau ikut lomba 17-an misalkan ya, kalau anak tidak mampu yatim nggak boleh ikut misalkan. Nah, itu dari sikap kita atau kita beda-bedain, diskriminatif mungkin ya. Nah itu sih mungkin lebih ke situnya gitu ya. Mungkin kita mungkin nggak memukul secara fisik mungkin ya, nggak mendorong secara fisik, tapi sikap kita yang mungkin berbeda, lebih kasar sama si anak yatim ini gitu ya. Karena kita tahu dia tidak punya bapak yang disegani atau tidak ada yang membelanya, kemudian kita semena-mena. Nah itu yang tidak boleh gitu ya. Dulu saya tidak memukulnya, gitu ya. Saya tidak mendorongnya, gitu kan. Tapi sikap kita dengan kata-kata kita pun itu menunjukkan apa namanya semakna dengan yad'ul yatim ini, gitu ya. Kemudian poin yang kedua adalah qauluhu ta'ala wala yahuddu ala ta'amil miskin ya. Wala yahuddu, dan orang yang mendustakan agama ini apa ciri keduanya adalah tidak menganjurkan ya, tidak ajak-ajak ya. Tidak ajak-ajak apa? Ala ta'amil miskin, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, ibaratnya di ayat ini Allah itu apa ya? Dia tidak mau ajak-ajaknya. Mengajak orang aja tidak mau gitu loh. Apalagi mencontohkan gitu ya. Kira-kira mengajak sama mencontohkan lebih berat mana ya? Lebih berat mencontohkan ya mungkin ya. Ini ngajakin pakai ucapan aja dia nggak mau. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak ngajak-ajak orang ngasih makan orang miskin gitu ya. Apalagi mencontohkan ya, pasti akan lebih berat gitu ya. Kemudian di antara mereka itu ada yang banyak alasan gitu ya, banyak alasan. Di surat Yasin ya, orang ini mereka beralasan kenapa nggak mau berbagi makan gitu ya. Anu tu'aimu man law yasha'ullahu at'amah. Kenapa saya harus ngasih makan yang kalau Allah berkehendak pasti dia akan dapat makan nih. Saking pelitnya kayak gitu ya. Nggak harus saya, pasti Allah kasih makan lah, nggak jangan saya gitu. Dia itu beralasan seperti itu ya. Nah, maka yang mendapat teguran dari ayat ini adalah orang-orang yang punya sifat pelit gitu ya. Tidak punya empati ya untuk berbagi makanan kepada orang yang miskin ya, padahal dia punya kemampuan ya. Di sini disebutkan la yaf'alunahu in qadaru, mereka tidak mau memberi makan padahal dia punya kemampuan. Wala yahussuna alaihi in asiru, dan pun dia juga tidak mau sekedar mengajak-ajak. Misalnya dia nggak punya makanan yang mau dibagiin, tapi dia punya ide bikin program, ayo kita ngumpul makanan dibagi-bagi ya. Dia hanya punya ide ya, itu pun sudah bagus, tapi dia juga nggak mau gitu ya. Wala yahussuna alaihi in asiru. Nah, ini yang mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala ya.
karena dia pelitnya sudah sangat kebangetan gitu ya. Nah, ini yang berbahaya buat kita ya. Bisa jadi ada orang-orang yang semangat ketika beribadah ya, ketika sholat, ketika puasa yang terdepan, tapi ada sifat-sifat yang suka eman-eman ketika berbagi gitu ya, ketika berinfak, ketika membantu, itu masih perhitungan sekali gitu ya. Nah, ini yang menjadi introspeksi buat kita semuanya. Apalagi kita di lingkungan kayak perumahan gitu ya, itu beda sama kayak di kampung yang lebih majemuk gitu ya. Biasanya itu kalau di perumahan mungkin lebih ke aktivitas sendiri-sendiri mungkin ya. Ada yang bekerja pulang terus nanti tidak ada yang tidak kenal dengan sesamanya dari blok mana gitu. Nah, itu akan lebih sifat egoismenya sangat sangat tinggi gitu ya. Nah, ini yang Allah ingin ingatkan pada kita semuanya ya, agar kita lebih peka dengan kondisi orang terdekat kita, tetangga kita gitu ya. Nah, misalnya kita punya tetangga yang lagi kesulitan, misalkan putranya lagi putus sekolah ya karena nggak punya biaya gitu ya. Tapi kita malah mungkin ngobrolin, Pak besok liburan mau kemana gitu. Nah, ini kita berarti kurang ngobrol sama bapaknya ini. Kita kurang paham kondisinya mungkin gitu ya. Dia sedang kesulitan, anaknya bahkan harus putus sekolah gitu ya. Tapi kita malah menampilkan atau bahkan menanyakan tentang liburan ya. Kita nanya tentang gadget terbaru. Nah, itu jangan sampai itu terjadi ya terhadap kita semuanya. Kemudian poin yang ketiga yang disebutkan dalam tafsir beliau, qauluhu ta'ala fawailul lil musallin, ai adzabun lahum ya. Dan celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun ya. Orang-orang yang lalai dari salatnya. Nah, banyak sekali di sini sebutkan makna dari lalai dari salatnya di sini ya. Lalai dari salatnya. Pendapat dari sahabat Ibnu Abbas ya, siapa itu orang yang sholat tapi celaka ya, huwal musallil ladzi in shalla lam yarju laha thawaban, yaitu orang yang sholatnya itu sekedarnya, penting sholat lah gitu, tapi nggak pengen pahala ya. Wa in tarokaha lam yakhsha 'alaiha iqaban, kalau pas dia males sholat, dia juga nggak takut kalau berdosa ya, nggak tahu kalau berdosa. Ini orang yang sholat tapi lalai. Menurut Ibnu Abbas, sholatnya itu hanya asal-asalan gitu ya. Di riwayat lain dari riwayat Al-Mughirah, yaitu orang yang lalai dari sholatnya ini adalah sahuna bi idaatil waqt, dia menyia-nyiakan waktu sholat ya. Dalam pendapat lain, dia itu tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya gitu ya. Rukuknya cepet banget gitu ya kalau sholat, kayak ngebut gitu ya. Nah, terus ini semua adalah
mana dari sholat yang lalai, gitu ya. Lalai dari sholatnya. Atau di pendapat lain, alladzina yuakhiruna sholah an waqtiha. Orang-orang yang selalu menunda-nunda sholat sampai waktu terakhirnya. Tahawunan, karena menyepelekan, gitu ya. Mungkin pas zuhur masih ngerjain tugas, masih di kantor, nantilah masih kan waktu sholat sampai iya sampai belum asar masih bisa lah. Nah itu menyepelekan. Asar juga nanti masih perjalanan, nantilah kalau udah di rumah gitu ya. Udah apa namanya? Pak Rudi udah siap-siap azan, dia baru ambil wudhu mau sholat asar. Nah itu menyepelekan waktu sholat gitu ya. Isya udah capek ketiduran, subuh juga berat ya, bangun. Nah itu termasuk dalam makna menyia-nyiakan sholat. Nah kemudian di sini ada perbedaan ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan lalai dari sholat, bukan lalai dalam sholat. Apa bedanya ya? Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan, walau qala fi sholatihim sahun lakana fil mu'minin. Kalau Allah itu berfirmannya di ayatnya itu alladzina hum fi sholatihim sahun, wah pasti kita semua kena ayatnya ini ya. Karena kalau orang-orang yang sholatnya itu ada lupa ya, lupa rakaat, lupa bacaan, wah itu kena ayat ini ya. Tapi di sini ayatnya alladzina hum an sholatihim ya, pakainya an bukan fi gitu ya. Sebagaimana apa namanya tabi'in atau menjelaskan alhamdulillahilladzi qala an sholatihim walam yakul fi sholatihim. Nah, sini perbedaannya, kalau an sholatihim annahum sahuna anha, itu lalai dari memperhatikan sholat itu sendiri. Dia menyepelekan sholat secara apa ya, secara keseluruhan, secara maknawi, secara esensi dia menyepelekan sholat ya. Tidak berusaha memperbaiki sholat gitu ya. Ini di sana ada sifat-sifat orang munafik ya. Wadzalika fi'lul munafiqin awil fasaqoh, atau di situ ada sifat-sifat orang fasik. Akan tetapi makna fi sholatihim itu adalah lalai atau lupa yang terjadi dalam sholat, dan itu dimaafkan gitu ya. Itu dimaafkan. Kita sering banget ya kalau sholat, terutama kalau yang 4 rakaat ya, asar atau zuhur, pas imam ini 3 atau 4 ya, itu sering banget ya. Jadi tiba-tiba makmum bilang subhanallah, wah berarti ini salah. Itu sering banget ya. Nah kalau yang seperti itu yang dimaafkan ya, itu dimaafkan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun juga pernah lupa ya, pernah lupa sholat. Diriwayatkan itu sholat zuhur atau asar tapi cuman 2 rakaat terus salam gitu kan. Terus ada sahabat yang namanya Dzul Yadain tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, sholatnya udah di diskon ya sekarang ya, cuman 2 ya sholat zuhurnya ya, atau jenengan lupa ya? Terus Rasulullah konfirmasi ke jamaah yang lain, apakah benar yang dikatakan Dzul Yadain tadi saya sholat 2 rakaat? Ya Rasulullah, wah saya lupa, terus tambah 2 rakaat lagi. Nah yang sahun atau lalai yang seperti ini yang dimaafkan ya, bukan termasuk dalam ayat alladzina hum an sholatihim sahun ya. Nah ini yang perlu menjadi perhatian.
Kemudian poin yang keempat, qauluhu ta'ala alladzina hum yura'un. Nah, yaitu orang-orang yang yura'un, orang-orang yang riya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Kita lanjutkan dua ayat terakhir ya. Qauluhu ta'ala alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang sholat tapi hum yura'un, mereka ingin dilihat, ya. Riya itu ya. Riya itu punya saudara namanya sum'ah ya. Riya itu pengen dilihat, kalau sum'ah pengen didengar. Sum'ah ya, pengen didengar. Ai yurin nas anahu yusolli ta'atan, dia memperlihatkan kepada manusia dia itu sholat karena taat, padahal dia sholat biar dilihat apa, seperti orang yang biar dilihat rajin gitu ya. Ini bukan untuk kita menghukumi orang lain ya, tapi ini untuk introspeksi kepada diri kita sendiri ya. Bukan langsung menilai, oh dia sholatnya rajin, jangan-jangan dia riya, enggak gitu ya. Tapi ini untuk menilai diri kita ya. Ya, jangan sampai kita seperti itu gitu ya. Wa haqiqatur riya, dan hakikat dari riya itu adalah talabu ma fid dunya bil ibadah wa asluhu talabul manzilah fi qulubin nas ya. Perbuatannya itu seperti seolah dia beribadah, tapi hatinya ya, dalam dirinya itu pengen sesuatu yang ada pada manusia, yaitu apa? Pengen dapat pujian ya, pengen dapat like ya, pengen dapat apa namanya, citra yang bagus. Wah, saya tak sholat ke masjid lah biar apa ya, bagus, apa namanya, reputasi saya biar bagus. Nah itu yang nggak boleh ya. Tapi sekali lagi, ini bukan untuk menjudge orang lain, justru ini untuk menilai diri kita. Apakah niat saya berangkat ke masjid ini supaya dapat pujian dari orang atau karena Allah ya. Nah itu ya, bukan kita menghukumi orang lain gitu ya. Ya. Maka di sini apa namanya, perlunya kita menjaga niat gitu ya. Perlunya kita menjaga niat. Apalagi kalau kita bertugas menjadi imam misalnya, itu lebih berat lagi ya, untuk wah, suaranya kadang dijelek-jelekin, nanti juga malah nggak bagus, apa namanya, kan imam harus membaguskan suaranya, tapi berpotensi wah ada riaknya ini. Nah itu sebenarnya saya lebih nyaman jadi makmum aja lah, tapi sama Pak Tamai di jadwal ya. Kalau boleh saya pengen makmum aja lah, karena potensi buat riaknya itu wah, berat gitu ya. Nah itu ringkasnya adalah orang-orang yang dapat ancaman di sini ya, dapat wailun di sini adalah orang-orang yang menjadikan sholatnya menjadi ajang untuk mencari apa namanya, mangzilah, mencari perhatian di hati manusia gitu ya. Semoga Allah jaga kita dari semua itu. Kemudian yang terakhir, di ayat terakhir, sifat dari sebentar. Kalau kita melakukan amalan yang wajib ya, wajib, maka di sana harus kita apa namanya, tunjukkan ya. Amalan wajib itu pada asalnya amalan wajib harus kita tunjukkan ya.
kita sholat Jumat laki-laki nggak usah takut riak ya. Waktunya Jumatan ya Jumatan ya. Waktunya ke masjid sholat 5 waktu ya. Tidak usah takut riak ya. Yang apa namanya disunahkan untuk disembunyikan itu adalah amal-amalan sunnah gitu ya. Amalan sunnah itu pada asalnya disunahkan untuk disembunyikan ya. Kecuali kalau kita pengen mengajarkan kepada murid-murid kita ya, kepada orang yang pengen kita berikan teladan gitu ya. Kemudian poin yang terakhir adalah qauluhu ta'ala wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang menahan dari sesuatu yang sepele ya. Ma'un itu banyak maknanya. Di sini Imam Qurtubi menyebutkan 12 makna al-ma'un ya. Tapi secara umum ya, makna dari al-ma'un adalah semua hal atau harta yang memberikan manfaat ya. Memberikan manfaat. Bisa berarti harta, berarti makanan ya, atau kullu ma fihi manfaah hattal fa'as ya. Jadi orang ini yang disebutkan di Al-Ma'un ayat terakhir ini adalah saking dia kikir pelitnya gitu ya, sampai tidak mau meminjamkan kepada tetangganya apa kapak ya. Pinjam, istilahnya kita pinjam korek aja nggak boleh, saking pelitnya gitu ya. Pak pinjam tangga misalnya nggak boleh. Ini wayamnaunal maun ya, meminjamkan sesuatu yang remeh pun dia tidak mau gitu ya, tidak pengen berbagi gitu ya. Nah, misalkan kita di kesadaran kita ya, mungkin tetangga kita ya pengen membetulkan genteng atau pengen pinjem buat motong rumput ya. Dia tidak mau untuk itu ya, nanti takut rusak gitu. Nah itu dia serba perhitungan seperti itu ya. Itu merupakan ciri ya orang-orang yang terkena ancaman ini gitu ya, terkena ancaman ini. Nah sekali lagi ini ayat untuk mengintrospeksi diri kita ya. Jangan langsung wah kamu seperti ayat ini orangnya pelit. Nah ini jangan seperti itu ya. Itu bukan untuk kita menghukumi orang, tapi untuk menilai diri kita, apakah kita itu sepelit itu gitu ya, padahal kita rajin sholat ini gitu ya. Nah mudah-mudahan Allah SWT menghindarkan kita dari amalan perbuatan ini ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menggabungkan keduanya, kita diberikan rajin untuk beribadah yang untuk sholat, tapi juga kita diberikan hati yang luas, yang mudah berbagi kepada orang-orang terdekat kita gitu ya. Mungkin itu yang disampaikan pada malam hari ini. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahi wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri alhamdulillah dan kafarat majelis. Alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.